Sakit. Halo, siap sudah Dendai. Hadir Ibu. Simon Beatrice Maria Letokan. Hadir Ibu. Yohanes Starjen. Fransita Amuna. Hadir Ibu. Patricia Gere. Hadir Ibu. Bagus Tarian Kepala Alfa Ibu. Jadi ini hari ini udah hari 2 orang ya. Ibu. Baik, materi Ibu pada hari ini tentang perencanaan karir. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya apakah di sini ada adik-adik yang sudah mengetahui apa itu perencanaan karir? Belum Bu. Belum Ibu. Belum tahu. Bisa salah satu coba jelaskan dari yang ada paham saja. Saya Ibu. Kalau menurut saya Ibu, saya bisa dengar tentang rencana karir Ibu. Itu kayak strategi apa yang kita mau buat, cara apa yang kita mau pilih ke depannya, begitu Ibu. Terima kasih untuk adik Nomsi. Jadi apa yang dikatakan oleh adik Nomsi tadi betul. Jadi di sini perencanaan karir merupakan proses yang membantu siswa dalam memilih bidang karir yang sesuai dengan potensi mereka sehingga dapat berhasil di bidang pekerjaan maupun pendidikan guna mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi perencanaan karir itu merupakan proses yang sangat penting bagi adik-adik, apalagi sekarang adik-adik sudah berada di bangku kelas 12, sedikit lagi adik-adik akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang tujuan dari perencanaan karir. Jadi perencanaan karir itu dibuat dengan berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan dari perencanaan karir yang pertama itu adalah pengembangan keterampilan. Jadi tujuan ini berfokus untuk membantu adik-adik untuk meningkatkan bakat dan minat yang ada dalam diri adik-adik agar nantinya pada saat adik-adik memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja, adik-adik dapat mengembangkan keterampilan yang sudah adik-adik miliki dari sekarang. Yang kedua yaitu pemahaman dunia kerja. Jadi perencanaan karir juga membantu adik-adik untuk memahami dan mengenal berbagai dunia kerja sehingga di saat adik-adik sudah mengenal dan memahami berbagai dunia kerja, adik-adik dapat mencocokkan antara bakat dan minat serta potensi yang ada dalam diri adik-adik sesuai dengan pekerjaan adik-adik. Yang berikut pengambilan keputusan yang tepat. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jadi pada pengambilan keputusan yang tepat ini, setelah adik-adik merencanakan karir dengan cara baik, maka adik-adik akan dapat dengan sebaik mungkin, dapat dengan pasti menentukan pilihan karir yang akan adik-adik ambil ke depannya, sehingga pada saat adik-adik sudah masuk dunia kerja, adik-adik tidak mengalami kebingungan saat berada di lingkungan pekerjaan yang telah adik-adik pilih. Yang berikut motivasi dan dukungan. Jadi perencanaan karir juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan dukungan. Jadi setelah adik-adik merencanakan karir dan adik-adik sudah bisa menentukan bahwa setelah lulus dari SMA ini saya akan melanjutkan ke mana, ke jenjang pendidikan yang mana, itu akan membantu memotivasi adik-adik agar untuk semakin terus semangat belajar agar dapat mencapai tujuan karir yang telah adik-adik pilih. Yang berikut manfaat perencanaan karir. Yang pertama, menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi diri. Ibu, saya izin. Yang pertama itu menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi diri. Jadi perencanaan karir ini membantu adik-adik untuk dapat menentukan atau mengevaluasi kekuatan, bakat, dan minat serta potensi diri yang ada di dalam diri adik-adik. Setelah adik mengetahui, adik-adik memahami, memungkinkan adik-adik untuk dapat memilih pekerjaan atau memilih karir yang sesuai dengan potensi dan bakat yang adik-adik miliki, sehingga pada akhirnya adik-adik dapat mencapai kesuksesan di dunia kerja. Yang kedua yaitu dasar memilih program studi atau jurusan. Jadi ini juga perencanaan karir juga membantu adik-adik untuk memilih dari program studi atau dari jurusan pada saat perkuliahan nanti. Karena semua adik-adik di sini mungkin ingin melanjutkan perkuliahan atau tidak bekerja. Tidak. Mau kuliah Ibu, tidak belum mau nikah Ibu.
dapat mengetahui peluang karir di bagian mana yang masih dibutuhkan, sehingga dapat memotivasi adik-adik untuk memilih karir yang yang masih sangat membutuhkan atau masih tersedia peluangnya. Yang berikut persiapan yang terarah. Yang berikut kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Jadi sini faktor yang pertama itu minat dan bakat. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jadi minat dan bakat itu sangat mempengaruhi seseorang dalam bekerja atau memilih karir, sehingga di saat dia memilih karir itu harus sesuai dengan potensi dan bakat serta minat yang dimilikinya. Yang berikut itu kemampuan akademis. Jadi kemampuan akademis ini mencakup pada keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Kemampuan akademis yang kuat atau tinggi dapat membantu adik-adik dalam memahami berbagai peluang karir, sehingga pada saat dalam memilih karir, adik-adik dapat mencapai kesuksesan. Yang berikut yaitu pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan di sini dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah itu sangat penting. Misalnya adik yang berada di lingkungan masyarakat yang pekerjaannya itu banyak menjadi seorang guru, maka adik-adik mungkin akan tertarik untuk memilih bidang karir keguruan. Sebaliknya jika adik-adik berada di lingkungan yang pekerjaannya itu banyak perkantoran atau teknik, maka adik-adik akan memilih untuk memilih karir mengikuti lingkungan masyarakat yang adik-adik tempati. Yang berikut pertimbangan ekonomi. Jadi pertimbangan ekonomi itu sangat penting dalam adik-adik merencanakan karir. Jadi di sini misalnya mungkin adik Sinta ingin menjadi seorang dokter, tapi karena yang kita ketahui bahwa pekerjaan karir untuk berkuliah di sekolah kedokteran ini membutuhkan biaya yang mahal. Jadi di sini mungkin adik Sinta memiliki keinginan untuk menjadi seorang dokter, tapi di sini faktor yang menghambat adik Sinta ini ekonomi. Yang berikut kesempatan dan akses. Yang berikut kita masuk ke langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu refleksi diri. Di sini refleksi diri yang dimaksudkan itu adik-adik merefleksi apa kelebihan dan kemampuan adik-adik, kelebihan dan kekurangan adik-adik di mana, sehingga adik-adik dalam menentukan karir adik-adik dapat menyesuaikan dengan pilihan karir yang akan adik-adik pilih. Yang kedua itu mencari tahu tentang karir. Setelah adik-adik memahami dan mengetahui segala bakat dan minat serta potensi yang ada dalam diri adik-adik, adik-adik dapat mencari berbagai macam karir yang ada di lingkungan masyarakat. Setelah itu adik-adik akan mencocokkan antara kepribadian adik-adik, antara bakat dan minat yang adik-adik miliki dengan karir yang akan adik-adik ambil. Yang berikut yaitu pengembangan keterampilan. Yang berikut pembuatan rencana pendidikan. Yang kelima itu mencari dukungan. Di sini adik-adik dapat mencari dukungan ini. Yang pertama itu dukungan dari orang tua. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat penting. Jadi di sini setelah adik-adik mendapatkan dukungan dari orang tua, maka saat adik-adik melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kesulitan apapun kesulitan yang adik-adik alami akan terasa ringan saat adanya dukungan dari orang tua. Adik-adik juga dapat mencari dukungan ke guru atau ke teman sebaya. Jadi di sini adik-adik bisa bertemu ibu untuk membicarakan tentang karir yang telah adik-adik ambil. Yang berikut pelatihan atau magang. Jadi di sini adik-adik juga dapat mengikuti berbagai pelatihan atau magang guna untuk mengembangkan keterampilan dan potensi yang telah adik-adik miliki. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya, itu tantangan dan hambatan dalam perencanaan karir. Jadi tantangan yang pertama itu kurangnya keterampilan dan pengetahuan siswa. Jadi kurangnya keterampilan dan pengetahuan siswa ini, pengetahuan adik-adik ini dapat menjadi hambatan dalam adik-adik merencanakan karir. Jadi dari adik-adik itu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang berbagai peluang karir, atau adik-adik tidak terbuka membicarakan tentang karir kepada orang lain, sehingga dapat menghambat adik-adik dalam merencanakan karir. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial, terus tekanan
keluarga juga itu dapat menjadi faktor penghambat adik-adik atau dapat mematahkan semangat adik-adik dalam merencanakan karir. Misalnya seperti yang kita ketahui di lingkungan masyarakat saat ini banyak lebih mengutamakan pekerjaan menjadi seorang PNS, sehingga pekerjaan yang tidak PNS itu tidak dihargai di masyarakat. Hal ini dapat menghambat adik-adik untuk dalam memilih karir. Yang ketiga yaitu keterbatasan finansial. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, keterbatasan finansial seperti yang dijelaskan tadi, misalnya adik kita yang menjadi seorang dokter, namun karena ada yang keterbatasan finansial sehingga adik kita mungkin akan mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang dokter. Yang berikut, kurangnya dukungan. Jadi di sini kurangnya dukungan dari seperti yang dibilang tadi, orang tua itu sangat penting. Jadi jika terjadi kekurangan dukungan dari orang tua, tidak dapat menghambat perencanaan karir adik-adik. Yang berikut, tekanan akademis, informasi dan bimbingan yang terbatas. Jadi pada informasi dan bimbingan terbatas ini seperti yang dijelaskan tadi, misalnya dari adik-adik adalah berusaha untuk menutup diri, jadi tidak terbuka kepada teman, guru maupun juga orang tua. Jadi ibu mengharapkan agar adik-adik dapat berbicara terbuka mengenai pilihan atau perencanaan karir yang akan adik-adik. Yang berikut, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan. Jadi tadi adanya hambatan dan tantangan dalam perencanaan karir. Di sini ibu akan menjelaskan berbagai solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam perencanaan karir. Solusi yang dapat adik-adik ambil itu yang pertama itu adik-adik harus mampu untuk mengidentifikasi bakat dan minat yang adik-adik miliki. Jadi di mana dengan adik-adik mampu mengidentifikasi bakat dan minat yang adik-adik miliki, ini dapat membantu adik-adik dalam memilih karir yang sesuai dengan bakat dan minat yang adik-adik miliki. Yang kedua yaitu rencanakan pendidikan yang jelas. Jadi di sini walaupun adik-adik sekarang masih berada di SMA kelas 12, tetapi sebentar lagi adik-adik akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ibu mengharapkan adik-adik dapat merencanakan pendidikan yang jelas. Adik-adik dapat merencanakan bahwa setelah lulus dari SMA, adik-adik akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin ada yang ingin bekerja, itu bisa juga adik-adik. Yang berikut yaitu pengembangan keterampilan. Jadi di sini ibu mengharapkan adik-adik untuk dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan potensi yang ada dalam diri adik-adik. Berbagai bakat dan minat yang telah adik-adik miliki, ibu mengharapkan adik-adik dapat mengembangkannya secara luas. Yang berikut membangun jaringan profesional. Yang berikut manajemen waktu yang efektif. Yang keenam itu mencari dukungan dan bimbingan. Jadi mencari dukungan dan bimbingan, ibu meminta adik-adik untuk adik-adik jika ada waktu adik-adik bisa ketemu ibu di ruangan kita untuk membicarakan pilihan karir dan perencanaan karir yang terakhir. Oke, itu nanti kami ambil masuk ke ruangan ibu. Ya. Jadi baik itu saja materi pada hari ini. Di sini sebelum ibu menutupi layanan yang telah ibu berikan, di sini ibu ingin bertanya kepada adik-adik apakah adik-adik mempunyai kesimpulan dari materi yang telah ibu jelaskan pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Baik ibu, jadi kesimpulannya itu adalah bahwa perencanaan karir ini sangat penting untuk masa depan kami ke depannya. Dan juga tadi ibu sudah menjelaskan bahwa dalam merencanakan karir itu juga banyak tantangan dan hambatan. Tapi ibu sudah memberitahukan kami beberapa solusi yang penting supaya kami bisa merencanakan dengan baik. Dan seperti itu ibu dan saya. Baik, terima kasih untuk adik Monsi. Apakah masih ada lagi? Baik, jadi ibu di sini ibu juga mempunyai kesimpulan. Jadi perencanaan karir itu merupakan proses penting bagi adik-adik untuk memahami diri, mengidentifikasi minat dan potensi, serta menyusun rencana untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan di kemudian hari. Jadi melalui perencanaan yang baik, adik-adik dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai, serta meningkatkan kepercayaan diri adik-adik dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia pekerjaan. Jadi baik itu saja materi layanan yang ibu berikan pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan dengan baik. Jadi sebelum ibu menutup kegiatan layanan kita pada hari ini, ibu meminta salah satu dari adik-adik
Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan juga ibu guru, karena saya melalui kepercayaan saya kedua agama Katolik berdoa dimulai dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan karunia-Mu sehingga kami dapat mengakhiri kegiatan kami dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang Bapa, kami akan mengakhiri kegiatan berikutnya. Berkatilah kami selalu kudusnya kepada Allah di kami, agar hari ini kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu, berkatan khusus Tuhan kami. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya Ibu. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Harapannya Ibu, semoga kedepannya adik-adik tetap semangat dan jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Sampai jumpa. Bye. Baik Bu.